Apa dasar Pak Menteri mengatakan bahwa ini sudah berjalan efektif? Karena apa? Tadi ada satu harian besar di negara ini juga mempertanyakan bahwa banyak yang bertanya dan banyak yang bingung, Pak. Sejuta tanya masyarakat. Judulnya itu, sejuta tanya masyarakat. Karena banyak yang datang bingung. Kan Bapak kumpulin ini. Bapak kumpulin, Bapak ngomong-ngomong-ngomong, omon-omon aja, kemudian di situ orang disuruh ngerti. Padahal nanti yang terjadi itu nggak ngerti Pak mereka. Apalagi Bapak sekarang juga lagi nggak tenang pikirannya kan. Ya, diserang sana sini. Betul kan Pak? Tenang ya Pak ya. Ya. Tapi kalau tenang jangan fitnah sana sini Pak. Jangan fitnah partai kami Pak. Terima kasih Pak Menteri Koperasi dan jajarannya. Saya agak senang Pak karena sudah lama kita tunggu-tunggu presentasi Bapak. Saya pikir kemarin batal sudah nggak bisa di masa sidang ini. Ternyata Pak Menteri datang. Dalam pemikiran kami, kita pikir Pak Menteri lagi pusing ya, dan ketakutan sehingga nggak bisa datang ke Laker karena dibatalkan mendadak. Ya. Jadi Pak Menteri ada beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah paparan capaian. Ini menjadi pertanyaan kami bahwa dari paparan sudah ada 45553 saya lihat di layar tadi. 54,26%. Ya, saya basisnya dari paparan. Tadi saya lihat, saya catat Pak Menteri. Memang kalau dihitung per detik bertambah terus, ya, bertambah terus. Saya mempertanyakan, saya apresiasi Pak, tapi saya mempertanyakan sebetulnya, karena program ini kita dukung Pak, karena ini programnya Presiden, Bapak Presiden Prabowo, kita dukung, ya, dan sudah dituangkan dalam Inpres. Tapi memang dalam implementasi kan banyak yang mempertanyakan Pak. Jadi yang pertama adalah soal efektivitas musyawarah khusus desa. Ya, yang sudah mencapai 45.000 lebih Pak Menteri. Apa dasar Pak Menteri mengatakan bahwa ini sudah berjalan efektif? Karena apa? Tadi ada satu harian besar di negara ini juga mempertanyakan bahwa banyak yang bertanya dan banyak yang bingung, Pak. Sejuta tanya masyarakat. Judulnya itu, sejuta tanya masyarakat. Karena banyak yang datang bingung. Kan Bapak kumpulin ini. Bapak kumpulin, Bapak ngomong-ngomong-ngomong, omon-omon aja, kemudian di situ orang disuruh ngerti. Padahal nanti yang terjadi itu nggak ngerti Pak mereka. Nah kalau hanya Bapak kejar jumlah, kuantitas, bahwa ini sudah 45 ribuan titik desa dan sebagainya tanpa ada pengukuran, bukannya ini mubazir Pak, buang-buang dana anggaran. Nah saya pikir ini juga perlu dikaji. Ini perlu dikaji. Ya. Apakah Pak Menteri sudah tahu bahwa ini berjalan efektif atau tidak? Nah, ini poin penting, ya. Kenapa nanti jangan-jangan nanti dasarnya dari hasil musyawarah ini semuanya baik? Apa yang terjadi nanti? Nanti Koperasi Merah Putihnya karena dasarnya nggak bagus, orang tidak tersosialisasi dengan baik, gagal. Jadi hanya jadi Kopdes ini jadi macan ompong saja nanti. Nanti jadi sejenis kelinci percobaan di mana rakyat diuji coba, warga desa diuji coba di sini. Nah ini kalau ini gagal, ya asal muasalnya dari sosialisasi yang gagal. Ya. Karena saya lihat sosialisasinya juga dalam pemberitaan itu tidak detail, ya tidak detail, hanya menjelaskan dasar-dasar. Banyak pertanyaan, saya baca di Kompas tadi pagi juga, banyak pertanyaan dari masyarakat. Ini dananya dari mana, digaji atau tidak, kalau lahannya nggak ada atau bagaimana. Banyak yang bingung sebetulnya. Tapi Bapak dengan gagah berani sudah mengatakan bahwa di sini
bahwa ini sudah maju terus 45 ribuan, sebentar lagi 50 ribu. Apa enggak diukur bertahap saja, Pak? Ya, supaya tidak menjadi mubasir, tidak menyedot uang rakyat dan sia-sia uang rakyat yang dibuang-buang percuma begini. Ya. Nah, saya minta Bapak jangan panik mengejar 80 ribu ini. Jangan panik. Jangan kemudian karena kepanikan Bapak lari kemana-mana. Apalagi Bapak sekarang juga lagi nggak tenang pikirannya kan. Ya, diserang sana sini. Betul kan, Pak? Tenang ya, Pak ya. Ya. Tapi kalau tenang jangan fitnah sana sini, Pak. Jangan fitnah partai kami, Pak. Ini nggak bagus, Pak. Gitu. Saya lihat karena Bapak fitnah sana sini, itu membuktikan. Pak Prof, kita fokus saja. Iya enggak, ini nyambung. Ini itu membuktikan mental Bapak lagi panik. Gitu. Ini permintaan, ya. Jadi artinya apa? Tenang, Pak. Kalau 80 ribu tidak siap, Bapak ngomong ke Pak Presiden. Kami tidak siap, Pak Presiden. Nggak mungkin siap ini 80 ribu. Kalau hanya kosmetik saja 80 ribu ini, ya nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya, Pak Menteri. Ya kan? Nah, ini saya minta efektivitasnya bagaimana, Pak? Mohon nanti diukur dengan pasti. Tadi udah banyak berita kan muat kan, Pak Menteri tahu kan? 1.000.000 tanya, Pak. Bukan 1.000. Bukan 100 tanya, 1.000.000 tanya, Pak. Itu yang pertama. Yang kedua adalah soal model bisnis, Pak. Saya cari-cari model bisnis Bapak sampai sekarang itu belum saya temukan, Pak. Terus terang. Bapak tahu pengertian model bisnis itu seperti apa? Bukan yang Bapak paparkan, Pak. Bapak kan sudah baca, Bapak pendidikannya tinggi juga, pengalamannya full gitu. Betul kan, Pak? Ya. Model bisnis apa yang Bapak ingin sampaikan? Di dalam itu kan nanti dibuat kanvas bisnis model itu. Betul kan, Pak Wamen? Kanvasnya nggak ada. Coba Bapak baca teori-teori buku tentang bisnis model, Pak. Bukan isinya cuma jenis gerai-gerai, bukan begitu, Pak. Kemudian kalau Bapak masuk ke wilayah yang bisnis yang nggak ada diferensiasinya, homogen, di situ yang terjadi red ocean, Pak. Bukan blue ocean, nanti perang. Perang harga samudra, bukan samudra biru, samudra merah, Pak, penuh darah. Karena homogen, tidak ada diferensiasi. Nah, bisnis model itu kita nggak dapatkan. Nah, itu yang penting buat kita tahu model bisnisnya seperti apa. Apalagi Bapak ngomong di berita bahwa ini bisnis model, ini modelnya bisa minimal untung 1 miliar. Dengan apa? Monopoli. Bisnis apa yang sekarang 1 miliar dari 3 miliar dan 5 miliar, Pak? 20%, Pak. Bapak ini ngomong ke orang yang bukan bisnis, orang bisa percaya. Kalau ngomong ke pelaku bisnis sekarang hampir-hampir nggak ada loh bisnis yang 20%, Pak. Ini juga harus Bapak clearkan. Bisnis apa yang bisa 20%? Kalau bisnis judol bisa 50%, Pak. Judi online. Ini bisnis sembako, gerai klinik. Itu homogen semua, Pak, sembako, Pak. Bapak tahu dari 25 BUMDes yang paling berhasil dari 25 BUMDes itu ada di bidang apa? 56% itu keuangan, Pak. Keuangan, Pak, 56%, Pak. Ini catatan. 40% itu perdagangan dan jasa. 4% hanya ketahanan pangan, Pak, hanya 4%, Pak. Dari BUMDes. Kita ambil contoh BUMDes saja. Yang bisa bagi hasil BUMDes yang 67.333 BUMDes tidak bisa bagi hasil, Pak. Nol. Bapak tahu nggak? Nah, ini merah putih ini bagaimana? BUMDes saja yang bisa menghasilkan bagi hasil di atas 1 miliar hanya 26 BUMDes dari 80.000 BUMDes. Bapak bisa bayangkan betapa perang di bawah, apa yang terjadi di bawah.
Nah sekarang Bapak datang dengan 1 miliar. Bisnis modelnya nggak ada. Bapak mau yakinkan siapa? Nggak bisa, Pak. Ini yang Bapak harus paparkan. Jadi jangan kejar di media 80.000, 80.000. Itu omong-omong aja, omong kosong. Omong kosong, Pak, itu, Pak. Hanya jumlah aja. Kita dukung, Pak, programnya Pak Presiden Prabowo. Tapi Bapak harus bisa menjaga ini agar jangan sampai merusak nama Presiden Prabowo. Itu penting. Jangan nanti gagal, yang gagal Bapak yang kena loh, Pak. Menteri Koperasi Budi Ari yang sangat terkenal fenomenal ini sekarang. Nah ini tolong Bapak nanti jelaskan. Yang ketiga adalah soal pertanggungjawaban hukum. Soal penting juga banyak bertanya, Pak. Siapa sebetulnya bertanggung jawab? Kalau ini gagal, nanti kan ada channeling juga. Ada plafon. Plafon itu sudah saya cek, Pak. Kalau plafon itu base daripada apa? Base daripada requirement dari bank harus dipenuhi. Gak mungkin dia kasih plafon 3M semuanya dia cairkan. Berapa yang bisa memenuhi plafon 3M itu? Gak gampang, Pak. Bapak bikin koperasi yang sudah ada, Bapak jadikan merah putih. Itu juga kalau 3M belum tentu semua bisa dikasih, Pak. Sekarang kan kecil-kecil, Pak. Itu gak mudah juga. Channeling, itu bansos, itu uang rakyat, Pak. Kalau koperasi yang gak benar, itu ludes semua uang rakyat kau channeling. Itu BUMN cuma bayar aja. Itu kan kayak bansos, dikasih channeling ke Bank Himbara. Nah ini bagaimana? Banyak bertanya, ini key resources-nya. Itu salah satu bisnis model di dalamnya key resources, Pak. Itu kita cerita tentang finance. Key resources-nya apa? Finance-nya bagaimana? Bapak yang mana pakai channeling, mana yang pakai plafon? Nah ini kan harus jelas, Pak. Ini kan nggak jelas semua. Nah, itu soal key resources. SDM-nya lagi. BUMDes tuh banyak gagal karena SDM-nya nggak bagus, Pak. Gimana Bapak mengangkat SDM-nya? Ini menjadi pertanyaan di bawah. Jadi itu nggak boleh kita sembarangan, Pak. Ngomong, bunyi, asbun, 1 miliar pasti, kita monopoli. Kita udah tahu persaingan bebas. Kita monopoli di desa-desa, ini monopoli di sana. Bagaimana caranya? Ya. Nah ini yang kedua. Yang ketiga, saya minta tahapannya harus clear, Pak. Tahapannya, ini nggak ada tahapannya. Bapak mau yang baru bikin, tahapannya bagaimana? Mau yang existing, tahapannya bagaimana? Kemudian mau yang revitalisasi, bagaimana Bapak menyehatkan dengan revitalisasi bisnisnya? Berapa persen dari 3 ini yang nanti akan terjadi? Itu tahapan-tahapan itu harus jelas ke depan. Jadi saya minta, sebetulnya saya melihat bahwa dalam implementasi lapangannya, Koperasi Merah Putih ini babak belur, Pak. Tidak jelas sama sekali. Dan ini harus Bapak hati-hati. Programnya dari Bapak Presiden Prabowo bagus, tapi dalam implementasinya hancur lebur kacau balau, Pak. Soal efektivitas. Jadi begini. Pendirian Kopdes sesuai instruksi Presiden itu tanggal 27 Maret 2025. Jadi kalau dihitung baru sekitar 2 bulan. Termasuk juga Kepres nomor 9 tahun 2025 tentang pembentukan Satgas Kopdes Merah Putih. Inilah satu-satunya dan mungkin pertama kali di Indonesia urusan koperasi dikeroyok oleh 18 kementerian lembaga termasuk gubernur dan bupati wali kota. Jadi soal efektif, saya pikir ini memang kerja bersama. Dalam berbagai kesempatan saya selalu bilang Kopdes Merah Putih itu musuhnya 3. 1 ketakutan, 2 kecurigaan, 3 keraguan-raguan. Karena kita takut siap nih orang desa. Curiga nanti ininya kepala desanya begini. Atau kita ragu-ragu. Menurut saya ini adalah langkah pamungkas untuk mengatasi ketidakadilan ekonomi yang sekian lama terjadi di Indonesia. Yang kedua, ini juga pertanyaan sering sekali saya ditanya sama banyak pihak.
itu angka 1 miliar per desa bagaimana ngitungnya Pak Menteri? Prof. Jadi menurut data termasuk dari Kementerian Pertanian, nilai tambah middleman, rentenir, tengkulak ini 300 triliun diambil dari desa. Dari mulai selisih harga sampai misalnya beli wortel 500 dijual ke kota 5.000. Nilai orang tengah ini terlalu besar. Jadi tidak adil buat masyarakat desa, tidak adil juga buat masyarakat kota. Jadi ketika saya bilang 1 miliar per desa ini untung, hitungannya begini. Kalau dari 300 triliun itu kita pangkas 30%-nya udah 90 triliun itu. Dari efisiensi jalur distribusi yang kita bisa ciptakan. Yang kedua, Prof, begini Prof. Subsidi pupuk itu 43 triliun, Prof. Harga pupuk dari pabrik itu 2.300. Dipotong ditambah ongkos angkut 300-400 tergantung jarak. Sekitar 2.700 atau 2.600. Sekarang di pasar harga pupuk bersubsidi itu 4.800. Deltanya terlalu besar. Dan itu sangat merugikan buat masyarakat, rakyat atau petani pupuk bersubsidi. Dari pupuk aja kita udah hitung berapa potensi yang bisa kita selamatkan, kita buat ringkas sehingga masyarakat bisa menerima manfaat dari subsidi. Belum subsidi LPG yang nilainya juga hampir 100 triliun. Di mana ternyata petani atau masyarakat membeli dengan harga yang besar, bukan harga subsidi. Jadi selama ini ide Kopdes Merah Putih ini begini, Prof. Ini ide Presiden untuk membuat barang-barang yang disubsidi oleh negara ini efektif, efisien sampai ke masyarakat. Jangan sampai negara udah mengeluarkan uang dalam jumlah besar untuk subsidi, ternyata tidak dinikmati oleh masyarakat. Pupuk masih dibeli dengan mahal, LPG dibeli dengan harga market, padahal negara sudah subsidi. Nah, dalam filosofinya adalah barang bersubsidi itu sebenarnya sudah menjadi barang publik. Karena sudah ada intervensi negara untuk mensubsidi komoditas tersebut. Nah, karena itu penyalur atau distributornya barang publik itu adalah harus lembaga milik publik yang bernama koperasi, Prof. Nah, kalau ditanya, ini koperasi monopoli, dalam undang-undang kita cuma 2 lembaga yang boleh monopoli. Yang pertama BUMN, yang kedua koperasi. Koperasi dibenarkan untuk BUMN. Minggu lalu saya bertemu dengan KPPU, Komisi Pengawasan Persaingan Usaha, karena ini koperasi adalah lembaga ekonomi yang sesuai dengan ideologi negara, maka dia boleh monopoli. Kenapa boleh monopoli? Karena koperasi milik orang banyak, bukan milik 1-2 orang. Sampai sekarang undang-undang kita masih memperbolehkan koperasi melakukan monopoli. Nomornya? Undang-Undang 5 tahun 99. Pasal 50, Prof. Itu gini pimpinan. Dalam Undang-Undang 5 itu, kalau koperasi itu dia jual kepada non anggota, itu nggak boleh, Pak. Itu nggak boleh, itu melanggar. Dan terjadi banyak kan yang bukan anggota, karena banyak yang tidak bisa. Ya, artinya dia banyak juga koperasi yang sebetulnya dia bukan anggota gitu, jualnya dia luas, itu nggak boleh, ya kan? Apalagi kalau dia besar itu di situ. Itu Undang-Undang Nomor 599. Ya, yang pertama adalah pengukurannya, Pak. Ada nggak Bapak? Itu efektif. Bapak kan datang ke satu provinsi, kumpulin Pak Desa, menurut cerita nih. Wah, orang datang begitu banyak. Ngerti juga kagak, Pak. Yang dia tanya ini uangnya mana? Itu aja, Pak. Yang dia tanya uangnya itu mana? Nah, ini orang ngerti nggak? Komprehen nggak? Ini loh. Nah, mana pengukuran Bapak? Ini kan Bapak hanya gegap gempita. Wow, begini 50.000 naiknya per detik nih. Kayak ini follower nih naiknya. Kayak bola ini yang follower banyak sekali, setiap detik banyak, naik 1.100. Efektif gak nih barang? Orang gak ngerti, Pak, apa yang Bapak jelaskan. Itu yang pertama ya. Yang kedua, Bapak gak punya bisnis model. Kenapa saya katakan bisnis model? Saya gak pernah ngelihat. Bapak tahu yang namanya bisnis model?
kayak salah satunya Chankim Blue Ocean. Bapak tahu nggak? Nggak ada Pak bisnis model. Tadi Bapak menjelaskan tapi bisnis modelnya nggak ada. Key resources-nya mana? Customer segmentnya mana? Streamline income-nya mana? Semua nggak ada penjabarannya Pak. Itu yang saya minta Pak. Itu ini kan banyak orang pintar nih. Ya kan? Ya. Ya. Nah itulah di media kan juga. Di media kan juga nggak ada nih Pak. Itu kan 3 SKS Pak. Ya. Ini kalau gini, sorry ya Pak, kalau Bapak masuk ini KMP, semua bisnisnya homogen, tidak ada diferensiasi. Yang terjadi red ocean Pak, ya kan? Maka ini harus dijelaskan kepada kami, gitu. Itu Pak Menteri, terima kasih pimpinan. Kali dialog dengan Prof. Darmadi ini karena lebih bisa menjawab banyak pertanyaan. Ini yang dikatakan Pak Asep tadi soal modeling. Ini kan tadi pembentukan, baru fase pembentukan. Kelembagaannya dulu. Bahwa sudah ada antusiasme dalam, misalnya soal kelembagaan ini kita jaga dulu apa nih? Minimal ada musyawarah desa khusus. Saya nggak mau forum mekanisme pembentukan Kopdes ini cuman omon-omon 10 orang jadi. Enggak. Harus ada musyawarah desa khusus. Oke? Yang kedua, dalam aturan kita, Pak Mufti ini juga menjawab pertanyaan Pak Mufti. Itu kita udah jelasin. Kepala desa, ex officio, ketua pengawas. Dan dalam pengurus koperasi yang jumlahnya 5 orang tidak boleh ada hubungan semendah. Jadi istri, anak nggak boleh jadi pengurus. Jadi nanti kalau ada dia pasti akan kita batalkan. Gitu. Ini belum ada uang yang terlibat. Pak Menteri menyambung itu, apa dasar prinsip Menteri Koperasi menyatakan bahwa ketua pengawas ex officio? Begini. Sementara menurut saya sebagai pemikir dan koperasi itu melanggar daripada prinsip-prinsip demokrasi koperasi. So, pengawas, pengurus dipilih oleh anggota. Koperasi itu prinsipnya dari dan oleh anggota. Anggota adalah pemilik dan pengguna jasa daripada koperasi. Itu. Apa prinsipnya Pak? Karena gini, pimpinan, saya nyampung sedikit Pak. Karena itu hasil pimpinan, izin sekalian dijawab Pak. Saya minta nanti dalam RUU Bapak itu mencabut draft RUU yang akan disahkan nanti dan akan dibahas panja 1. Kepala pengawas mengganti kerugian. Itu ada di draft undang-undang. Itu saya nanti Bapak perjuangkan itu nggak boleh Pak. Kenapa kalau setiap kerugian itu dibebankan pada kepala pengawas? Berarti kepala desanya yang bertanggung jawab. Ada Pak. Ada Pak. Ya. Saya sudah baca Pak, mengganti kerugian Pak. Makanya Bapak nanti pelajari Pak, saya sudah baca Pak. Kita udah baca ya Pak Mufti. Kita udah baca Pak. Ikut bertanggung jawab.